Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Perang Tanah Danyang yang ditulis oleh Dioseta. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di desa Windu Alit, suasana di Alas Mayit tak semenyeramkan dulu. Beberapa wilayah hutan sudah dibabat untuk dimanfaatkan warga. Danan, seorang diri di sana. Sudah berjam-jam ia duduk di hadapan sebuah makam. Laksmi, apa yang harus Mas lakukan? Air mata Danan tertahan di matanya. Ia tak mengerti lagi harus bercerita kemana. Danan hanya mengenang apa yang pernah terjadi kepadanya di desa Windu Alit. Bukan Naya. Namun pada Laksmilah pertama kalinya hati Danan berlabuh. Namun takdir yang kejam membuat Laksmi bersekutu dengan dedemit Alas Mayit hingga hidupnya berakhir dengan tragis. Seandainya dulu Mas tetap tinggal di desa Windu Alit, Laksmi tidak akan seperti ini kan? Keluhnya. Setelah gagal menyelamatkan Laksmi, sekarang Mas menyakiti Naya. Di depan makam itu, Danan mengungkapkan segala yang terjadi, segala yang ia ingat saat tubuhnya kembali dari jagat Segoro Demit. Mas tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Mas benar-benar tidak sadar bagaimana Mas dan setan itu bisa bercinta. Melakukan pada sesama manusia saja sudah merupakan perbuatan dosa, tapi Mas melakukannya pada setan itu. Tangis Danan pecah bersama dengan semua pengakuannya. Entah berapa lama Danan terdiam di depan makam Laksmi. Cahyo dan Sekar pun akhirnya menyusul Danan yang masih merenung di hadapan makam itu. Mbak Laksmi udah tenang di alam sana kok Mas. Sekar gak pernah lupa bersihin makam Mbak Laksmi, ucap Sekar menyapa Danan. Kali ini bukan masalah Laksmi, Sekar. Masalah yang lebih besar yang bisa bikin jagat Segoro Demit gempar, seru Cahyo. Mendengar ucapan Cahyo itu, Danan pun menoleh dengan matanya yang masih merah. Melihat tatapan itu, Cahyo pun mengurungkan niatnya untuk bercanda. Mas Danan belum menghubungi Naya, ucap Sekar. Naya pasti udah benar-benar rindu. Danan hanya menggeleng tanpa menjawab sedikit pun. Mas Danan, apapun yang sudah terjadi, selalu ada pintu maaf di hati seseorang yang benar-benar sayang. Sekedar marah itu wajar. Sekar yakin Naya gak akan ninggalin Mas Danan. Sekar dan Naya tahu banget kok kalau Mas Danan itu orang baik, hibur Sekar. Mas Cahyo juga baik, cibir Cahyo tak mau kalah yang segera dibalas dengan cubitan oleh Sekar. Mendengar perkataan itu, Danan menarik nafas dalam-dalam. Walau tidak yakin, Danan merasa ucapan Sekar ada benarnya. Ia merasa harus jujur apa adanya pada Sekar dan menerima kemarahan Naya. Makasih ya Sekar, balas Danan yang mulai sedikit tenang. Danan pun berdiri hendak kembali ke desa. Namun saat itu, tiba-tiba mereka merasakan perasaan yang aneh. Nan, Cahyo memberi isyarat. Danan pun melihat ke segala arah, mencari asal dari firasat yang menyelimuti mereka. Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas, perintah Cahyo. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba ada sosok yang berdiri di atas makam Laksmi. Danan memperhatikan sosok itu dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Laksmi? Danan tertegun. Cahyo dan Sekar tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Nan, dia bukan Laksmi, teriak Cahyo memperingatkan. Iya, aku tahu. Laksmi sudah tenang di alam sana. Sosok menyerupai Laksmi itu tersenyum memperhatikan tangan dan anggota tubuhnya.
Ia menatap Danan sejenak dan tersenyum lucu. "Jadi ini wujud perempuan yang pernah dicintai Mas Danan," ucap sosok yang menyerupai Laksmi itu. Suara itu, Kau Roro Mayit." Danan mengenalinya. Saat itu juga Cahyo menarik sekar ke belakangnya, menjauhkannya dari sosok Roro Mayit yang muncul dalam wujud Laksmi itu. "Mas, mau saya hidupkan lagi Laksmi?" ucap Roro Mayit. Danan terlihat bingung dengan situasi itu. Ia tidak menyangka dengan pertanyaan yang diberikan Roro Mayit saat itu. Danan ingin segera menolak, namun tiba-tiba ia teringat jika Laksmi bisa dihidupkan, apa itu artinya ayahnya juga bisa dihidupkan? Tidak, hidup dan mati manusia adalah takdir yang harus kami terima. Tapi aku dipercaya untuk menguasai kematian, goda Roro Mayit. Kematian orang-orang baik hanya menyakitkan untuk mereka yang ditinggalkan, namun mereka bahagia di alam sana. Tawaranmu tidak menggodaku, Roro Mayit. Danan semakin menguatkan tekadnya. Roro Mayit menghela nafas panjang sambil menggeleng melihat keteguhan hati Danan. Sudah cukup main-mainnya. Tidak usah kau pikirkan ingatan itu lagi. Tidak terjadi apapun di antara kita. Ingatanmu hanyalah akal-akalanku saja, balas Roro Mayit. Danan mengernyitkan dahi, kebingungan dengan ucapan Roro Mayit. "Apa maksudmu?" tanyanya. Roro Mayit hanya tersenyum kecil, tampak menikmati kebingungan Danan. Dengan sapuan tangan, tiba-tiba muncul ingatan samar di benak Danan. Ingatan itu terasa baru, tapi sangat nyata. Nyi Sendang Rangu? Danan melihat Nyi Sendang Rangu yang begitu lemah. Kekuatannya benar-benar terkuras sejak berada di jagat Segoro Demit, dan untuk membawa Danan kembali. Nyi Sendang Rangu kehilangan kekuatannya. Ia sudah dikurung begitu lama, dan saat terbebas, kekuatannya terkuras di alam itu. Jadi apa? Danan tidak sabar, namun Roro Mayit justru membalas dengan tatapan menggoda. Jadi Nyi Sendang Rangu kehilangan wujudnya. Ia pergi untuk memulihkan dirinya hingga perang yang dimaksud tiba. Sampai saat itu ia memintaku untuk menjagamu. Menjaga Mas Danan, ucapnya sambil mendekat ke arah Danan. Danan mundur selangkah. Kali ini wajahnya memerah saat melihat sosok yang benar-benar mirip dengan Laksmi itu mendekat ke arahnya. Nyi Sendang Rangu menitipkan Danan pada Roro Mayit. Tidak mungkin. Cahyo semakin tidak mengerti dengan situasi ini. Apa dia berbohong? Sekar merasa tidak yakin. Tidak. Kali ini dia tidak berbohong. Aku samar-samar mengingatnya. Danan pun mengeluarkan selendang Nyi Sendang Rangu dari kantungnya. Ia tak menyangka bahwa selendang itu adalah pesan dari Nyi Sendang Rangu. Kalian kenapa sih? Memangnya kalian anggap aku ini makhluk sejelek apa? Ucap Roro Mayit. Kau Danyang penguasa alam kematian. Begitu banyak kematian yang kau sebabkan. Bagaimana mungkin Nyi Sendang Rangu mempercayakan Danan pada sosok semengerikan itu? Cahyo tak terima. Merasa sedikit kesal, Roro Mayit pun berjalan dan mendekat ke arah Cahyo. Dan saat itu, Cahyo sudah bersiap memanggil Wanasura. Aku memang menguasai alam kematian, tapi aku tak pernah meminta kematian. Manusia-manusia itulah yang mempersembahkannya kepadaku. Kalau kalian menanam jagung, yang tumbuh ya pasti jagung, padi ya padi. Sama seperti mereka. Mereka mempersembahkan tumbal, ya mereka akan mendapatkan berkah dari kematian. Jika mereka mempersembahkan doa, ya mereka akan mendapatkan berkah dari kepada siapa mereka berdoa. Tidak semua danyang berniat menyesatkan. Kami hanya menjaga keseimbangan, dan mereka hanya memanen apa yang mereka tanam. Kebetulan saja aku menguasai sesuatu yang ditakuti oleh manusia, kematian. Danan dan Cahyo mencoba mencerna perkataan Roro Mayit. Memang di kejadian saat ini, mata mereka sedikit terbuka tentang semesta. Yang putih belum tentu baik, yang hitam belum tentu jahat. Kedua sisi hanya bagian dari alam yang harus saling menyeimbangkan. Terima kasih atas niat baikmu, tapi sepertinya aku tidak bisa mengandalkan kekuatanmu.
Ucap Danan mencoba menyampaikan apa yang ia rasakan. Walau Nyi Sendang Rangu yang meminta, walaupun Roro Mayit sudah menjelaskan posisinya, ia tetap tak bisa menyangkal bahwa banyak manusia yang sudah menjadi sesat dan menyembah dirinya demi pesugihan hingga kedikdayaan. Mendengar perkataan itu, Roro Mayit tiba-tiba memancarkan kekuatan yang begitu menekan hingga tanpa sadar mereka bertiga gemetar. Bukan keputusan kalian, aku akan berada di mana. Aku tak mau berhutang lagi pada Nyi Sendang Rangu. Lagi pula, alas mayit itu adalah wilayah kekuasaanku. Danan menoleh ke arah desa dan khawatir dengan keadaan warga desa bila Roro Mayit mengamuk di tempat itu. Baiklah, udah, kami gak akan menghalangimu, balas Danan. Roro Mayit pun kembali menyimpan kekuatannya dan tersenyum. Sepertinya aku akan memakai wujud perempuan ini saat bersamamu. Dengan wujud ini, wajahmu terlihat sedikit lebih memandangku dengan baik. Apa? Danan tak menyangka hal itu. Ia tak bisa membayangkan akan sering melihat wujud Laksmi di dekatnya. Selesaikan urusan kalian di desa ini sebelum esok tengah hari. Waktu kita tidak banyak. Setelah membawa pusaka Ratu Ular, aku akan mengawal kalian ke tanah perjanjian, tempat di mana Nyai Durgati, Dewi Naganingrum dan yang lain memulai ritual kebangkitan Angkara Saka. Mereka udah akan mulai ritual itu. Cahyo mulai panik. Aku akan menunggu di sini sampai urusan kalian selesai, ucap Roro Mayit. Danan dan Cahyo mengangguk mengerti. Mereka pun berpaling kembali ke desa untuk meminjam tabuh Waturingin yang akan mereka bawa untuk berjaga-jaga. Namun saat itu, tiba-tiba Danan terpikirkan sesuatu. Terima kasih karena bersedia mengawal kami, ucapnya lalu menatap Roro Mayit dengan serius. Tapi aku ingin tahu satu hal. Di pihak mana kau saat para danyang itu berperang? Namun sosok yang mengambil wujud Laksmi itu hanya menjawab dengan senyuman yang misterius. Singkat cerita, saat ini Dana dan Cahyo telah berdiri di hadapan samudra tanpa batas. Ombak menderu kencang, seolah memekakkan kekuatan alam yang tak terbendung. Malam telah melewati puncaknya, namun bulan masih terselubung awan pekat, menyisakan kegelapan yang terasa berat. Kamu bilang wujud pusaka Ratu Ular itu mahkota, tapi kamu gak kepikiran mahkota itu harusnya dipakai oleh siapa? Tanya Cahyo menatap lautan. Ada banyak kemungkinan, jawab Danan tenang. Salah satunya, sosok yang mewarisi kekuatan Ratu Pantai Selatan. Apalagi sekarang kita tahu, pusaka itu ada dalam perlindungannya. Blorong, Cahyo bertanya dengan nada cemas. Danan mengangguk. Kekhawatiran Cahyo bukan tanpa alasan. Sosok itu telah lama menguasai beberapa wilayah hitam di tanah Jawa, membuat siapapun gentar untuk berhadapan dengannya. Tiba-tiba, suara kereta kencana terdengar mendekat, namun bukan dari arah daratan, melainkan dari tempat ombak bergemuruh. Suara ini tidak asing, ujar Cahyo. Iya, suara yang sama seperti saat kita dijebak di gua oleh Bara, sahut Danan. Kalau diingat, beliau sebenarnya udah banyak membantu kita, meskipun secara tidak langsung. Kereta itu berhenti tepat di tengah lautan yang mendadak tenang. Aneh, suasana berubah. Mereka merasa seperti bukan lagi berada di tempat sebelumnya. Sudah kuduga, beliau tidak akan menemui kita langsung, kata Cahyo. Memang seharusnya begitu, balas Danan. Kita bangsa manusia, tidak seharusnya berurusan dengan mereka. Tuhan sudah memisahkan kita di alam yang berbeda untuk alasan itu. Cahyo mengangguk setuju. Mereka pun duduk bersila dengan sopan dan memejamkan mata. Tiba-tiba, sebuah penglihatan datang menghampiri. Mas Danan, Mas Cahyo, suara lembut Laras Sukma terdengar dari kejauhan. Ia berjalan anggun ditemani Abdi Jinten yang setia di sisinya. Namun Danan dan Cahyo hanya bisa membalas dengan senyuman, tetap bertahan dalam posisi meditasi. Suasana berubah. Kini mereka berada di sebuah keraton yang seolah mengapung di atas lautan.
Tempat itu dipenuhi aura sakral, dihormati oleh penghuni samudra dan bahkan oleh gelombang laut itu sendiri. "Kau baik-baik saja di sini?" tanya Danan kepada Larasukma. "Jangan khawatir, Mas. Disinilah seharusnya tempatku berada. Lagi pula, aku hanya berada dalam wujud ini selama beberapa puluh tahun. Setelah itu, aku bisa menitis menjadi ular, burung, ikan, atau apapun," jawab Larasukma sambil tersenyum. "Tolong jangan ular," potong Cahyo cepat. "Tumben kamu trauma sama ular," sindir Danan. "Bukanan," jawab Cahyo sambil menunduk. "Lah terus?" "Takut ketemu di Magetan," bisik Cahyo membuat Danan melotot kesal. "Memangnya di Magetan ada apa, Mas?" tanya Larasukma polos. "Gak ada apa-apa, pecelnya enak." Cahyo buru-buru mengalihkan pembicaraan. "Yang pecelnya enak itu Madiun," goda Danan. "Berisik ah," Cahyo memotong. Sementara Abdi Jinten hanya tersenyum menahan tawa. Abdi Jinten kemudian mendekati mereka berdua. Wajahnya serius, penuh kewibawaan. "Kanjeng Ratu telah memahami maksud kalian. Namun beliau ingin kalian mengerti sesuatu," ucapnya tenang. "Apa itu, Abdi Jinten?" tanya Danan penasaran. Penglihatan mereka pecah, menampilkan sebuah keris tua yang menancap di dasar laut. Keris itu berkarat, dikelilingi aura mengerikan, menciptakan gelombang yang membawa kematian. Itu pusaka mayit," Cahyo berseru. Abdi Jinten mengangguk. Penglihatan lain muncul, menampilkan Larasukma bertahta di sebuah telaga. Dari sana, pusaka-pusaka diciptakan oleh para empu yang menjalin perjanjian dengan roh alam. "Kanjeng Ratu menyerahkan keputusan pada kalian," ujar Abdi Jinten. "Namun, kalian harus tahu, roh leluhur Sambara telah melemah, Manjing Marcapada kembali terbentuk, dan Angkara Saka bisa dibangkitkan." Mereka saling berpandang, menyadari beratnya situasi. "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan?" tanya Cahyo. Abdi Jinten menjawab dengan berat. "Kalian harus siap menghadapi segalanya, meskipun harus mati atau menghancurkan kedua pusaka para danyang itu." Danan dan Cahyo terdiam. Akhirnya mereka mengangguk. Danan dan Cahyo bertatapan. Keadaan ini berbeda dengan yang ia bayangkan. "Apakah berarti kabar baik?" tanya Danan. Abdi Jinten menggeleng dan berpaling memandang penglihatan yang juga dilihat oleh Danan dan Cahyo itu. "Jika kalian memutuskan untuk menggunakan kemampuan pusaka sukma dan pusaka mayit, akan ada tragedi besar yang melibatkan para pengagung pusaka di alam ini." "Kami mengerti," Danan seketika memotong penjelasan Abdi Jinten. "Tidak, kalian harus..." "Cukup Abdi Jinten, kami mengerti maksud Kanjeng Ratu. Jika kami tahu apa yang akan terjadi, kami akan bimbang," Cahyo menyambung niat Danan. Mendengar perkataan itu, Abdi Jinten menghela nafas dan mundur. Mereka mengerti maksud Danan dan Cahyo. "Baiklah, kalau itu keputusan kalian." Terakhir, Kanjeng Ratu hanya menegaskan bahwa dirinya tidak ada di sisi manapun, entah itu manusia, para danyang putih, atau danyang hitam. Jangan pernah berharap apapun dari beliau. "Tenang Abdi Jinten, kami tahu pada siapa kami harus menggantungkan doa dan harapan kami," jawab Danan tegas. Seketika penglihatan itu menghilang. Tak ada lagi yang hendak disampaikan oleh Abdi Jinten. Ia hanya tersenyum bersama pudarnya penglihatan keraton, Larasukma, dan para penjaga laut yang mulai mendekat masuk. Saat penglihatan itu memudar, suara ombak kembali terdengar. Danan dan Cahyo pun membuka mata dan mereka masih tetap berada di tempatnya semula, di hadapan deru samudra laut selatan. Kali ini rembulan tak lagi tertutup awan. Cahayanya terpantulkan pada sesuatu yang berada di pantai terbawa ombak. Mereka pun berdiri dari posisinya dan mengenali benda berbentuk mahkota yang sebagian sisinya telah membatu. "Jadi ini benda yang membuat ricu para danyang?" tanya Cahyo dengan suara bergetar. Matanya terpaku pada mahkota tua yang tergeletak di pasir.
Bentuknya anggun namun menyeramkan. Sebagian sisinya telah membatu, memancarkan aura dingin yang menusuk kulit. "Iya," jawab Danan pelan, nadanya berat. "Kita harus menyegelnya bersama Manjing Marcapada yang baru saja bangkit kembali. Ini tugas yang leluhurku gagal selesaikan." Danan perlahan menunduk, tangannya meraih mahkota itu. Saat jarinya menyentuh permukaannya, sebuah getaran kuat menyambar, menghantam tubuh mereka seperti arus listrik tak kasat mata. Seketika, hawa dingin menyelimuti. Bukan hanya dingin biasa, ini dingin yang menggerogoti jiwa, membuat jantung mereka berdegup kencang. Cahyo menelan ludah, tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Ini yang dimaksud oleh Mbah Purnomo?" tanyanya mencoba memastikan. "Iya," jawab Danan singkat, matanya terpaku pada mahkota di depannya. "Dengan ini, seluruh danyang hitam di tanah Jawa akan mengincar kita." Hawa berat semakin terasa. Angin yang tadinya tenang mendadak bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan asing yang menggema di telinga mereka. Cahyo menoleh ke sekeliling. Bayangan hitam seperti kabut mulai merayap di tepi pantai. Keringat dingin mengucur deras di tengkuk mereka. Wanasura, penjaga gaib mereka, tampak gelisah. Aura makhluk itu bergetar, memancarkan rasa takut yang jarang ia tunjukkan. "Nan," Cahyo mencoba bicara, namun suaranya serak. "Kamu tahu kan, di situasi kayak gini, siapa yang paling bisa diandalkan?" Danan menoleh dengan cepat, pandangannya tegas meski sorot matanya menyiratkan kecemasan. "Jelas, Simbah kan?" Cahyo mengangguk, mencoba menguatkan dirinya. "Bagus kalau kamu ngerti." Tanpa buang waktu, mereka melompat ke atas Simbah, Vespa tua milik Cahyo yang sudah berkali-kali menjadi penyelamat mereka. Mesin Vespa itu meraung keras, melawan angin yang seolah ingin menahan mereka di pantai itu. Cahyo tak peduli dengan pasir yang masih menghalangi putaran roda Vespanya itu. Ia terus memaksa Simbah untuk berjalan. Saat mereka melaju meninggalkan pantai, suara-suara mengerikan mulai terdengar. Jeritan samar, tawa cekikikan yang terdengar seperti berasal dari makhluk yang bukan manusia mengiringi perjalanan mereka. Di kejauhan, bayangan-bayangan hitam bergerak semakin mendekat, seolah mengepung mereka. "Nan, mereka makin dekat," seru Cahyo sambil menginjak pedal gas lebih dalam. Danan menoleh ke belakang. Bayangan itu semakin jelas. Sosok-sosok menyerupai manusia dengan tubuh melayang, mata merah menyala, dan senyum yang mengerikan. Mereka bergerak seperti dikejar dendam. Tangan-tangan mereka terulur seolah siap menghabisi mereka kapan saja. "Jangan lihat ke belakang," teriak Danan. "Fokus ke depan." Cahyo memacu Simbah sekuat tenaga, melewati jalanan berpasir yang semakin licin. Jeritan angin dan suara langkah-langkah berat terdengar semakin dekat. Cahyo tahu mereka dikejar, dan tidak ada jalan lain selain terus melaju. Hawa panas bercampur dingin, aroma belerang menyengat di udara. Namun Vespa tua itu tetap melaju, seakan memahami betapa pentingnya misi ini. Sementara itu di kediaman Biryasono, air dalam tempayan tua milik Mbok Sar mulai bergetar. Permukaannya bergolak seperti sedang merasakan amukan energi tak kasat mata. Perlahan, warna bening air itu berubah gelap, menghitam seperti malam tanpa cahaya. Mbok Sar yang tengah duduk bersila dalam semedinya membuka mata perlahan. Wajahnya tegang, keningnya berkerut seiring getaran dalam tempayan yang semakin kuat. Tiba-tiba, tempayan itu pecah, hancur menjadi serpian kecil. Airnya tumpah dan mengalir ke arah Mbok Sar, seolah ingin menyampaikan pesan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mbok Sar menarik nafas dalam, pandangannya tajam. Ia menoleh ke beberapa tempayan lain di mana terpantulkan keberadaan orang-orang yang berjuang bersamanya. "Ini waktunya," gumamnya lirih. Sementara itu di makam Linggajaya, Nyai Jambrong berdiri di bawah pohon besar, ditemani Guntur dan Dirga yang tampak gelisah.
Angin berhembus begitu kencang, tidak dari segala arah, tetapi menuju satu titik tertentu. Daun-daun dan ranting-ranting berayun liar, seperti memberi penghormatan pada kekuatan tak terlihat yang sedang bangkit. "Apa ini pertandanya, Eyang?" tanya Guntur dengan suara bergetar. Tangannya memegang bahu, mencoba menahan dingin yang datang dari dalam tubuhnya. Nyai Jamrong tidak menjawab segera. Matanya yang tajam memandang jauh ke arah angin bergerak, seolah mencari sumber kekuatan yang membuat seluruh alam bereaksi. "Iya, Guntur," jawabnya akhirnya. "Inilah pertanda. Pusaka itu telah bangkit." Sementara itu di padepokan Mbah Wijan, puluhan murid berkumpul dalam lingkaran yang tegang. Di tengah mereka, tombak lembu warok yang terpasang pada altar mulai bergetar hebat. Panji, salah satu murid kepercayaan, berlari masuk dengan nafas terengah-engah. Ia menunjuk tombak itu dengan wajah panik. "Eyang, pusaka lembu warok tidak pernah seperti ini sebelumnya," serunya. Ia gemetar seperti ingin bergerak sendiri. Mbah Wijan yang duduk di depan altar membuka matanya perlahan. Sorot matanya tenang namun penuh kewaspadaan. "Ini lebih besar dari yang pernah kita bayangkan," gumamnya. Suara beratnya menggema di ruangan itu. "Panggil semua saudara kita. Perang ini tak bisa dielakkan." Panji terdiam sesaat membayangkan kejadian yang akan terjadi sebelum akhirnya pergi mengumpulkan semua pengikut padepokan. Sedangkan di Setra Gandamayu, Bliwaja melangkah dengan tenang di antara batu-batu nisan yang berlumut. Keheningan menyelimuti pemakaman itu. Namun langkahnya terhenti ketika sosok berselimut asap hitam muncul di hadapannya. "Tidak kusangka kita akhirnya berhadapan di tempat ini," ucap Bliwaja. Suaranya dingin namun tegas. Perempuan itu, Nyai Durgati. Ia tersenyum samar di balik kabutnya. "Bliwaja, kau pantas untuk bersanding dengan kami, para danyang. Tinggalkan dunia manusia yang rapuh. Kau layak menjadi lebih mulia." "Aku manusia," jawab Bliwaja mantap. "Dan aku akan terus menjadi manusia sampai akhir nafasku." "Kalau begitu, kau pasti mati." "Mati adalah bagian dari hidup manusia. Dan aku akan mati sebagai manusia," balas Bliwaja, matanya menatap tajam. Nyai Durgati terkekeh pelan. Langkahnya maju, menciptakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Kita memiliki guru yang sama, Waja. Kekuatan kita berasal dari sumber yang sama. Apa gunanya saling berhadapan? Biar mereka bertarung, tapi tidak dengan kita." Bliwaja mengangkat cawan di tangannya, lalu mengetukkannya perlahan. Dentingan lembut itu memecah keheningan, membawa kedamaian sekejap di pemakaman yang angker itu. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. "Tidak, Nyai Durgati. Kita memang berbagi guru yang sama, tapi hati kita berbeda. Kau memilih kegelapan, aku tetap berdiri di jalan terang." Nyai Durgati tersenyum sinis. "Hitam dan putih hanyalah ilusi, Waja. Kau akan mengerti ketika kau kalah." Tiba-tiba sebuah energi besar muncul, mengguncang bumi di bawah mereka. Kabut hitam di sekitar Nyai Durgati berputar liar, sementara Bliwaja terpaku pada arah getaran itu berasal. "Pusaka itu telah muncul," seru Nyai Durgati dengan senyum lebar, sebelum tubuhnya berubah menjadi asap dan melayang pergi menuju sumber kekuatan itu. Bliwaja berdiri tegak, cawan di tangannya bergetar pelan. "Ini baru permulaan," gumamnya. Di seluruh tanah Jawa, di setiap sudut, dari kediaman Boksar, makam Linggajaya, hingga padepokan Mbah Wijan, semua merasakan hal yang sama. Alam bereaksi, angin membawa kabar, pepohonan berbisik, dan pusaka-pusaka kuno bangkit dari tidur panjangnya. Di tempat mereka masing-masing, Boksar, Nyai Jambrong, Mbah Wijan, dan Bliwaja
saling menyadari satu hal. Perang para danyang telah dimulai. Sementara itu, di alam leluhur Sambara, bagaimana bisa ada alam semengerikan ini? Wirabumi terus merasa gelisah tepat saat mereka tiba di alam leluhur Sambara. Alam tanpa cahaya, udara yang sesak, bau yang menyengat, hingga suara teriakan tak lazim yang terus menggema terdengar di sekitar mereka. Jangan sampai terpisah, bahkan para danyang pun tidak mudah untuk bertahan hidup di alam ini. Purbawangi menjelaskan keadaan yang membuatnya cemas. Kemampuan pangaweruhnya tak bekerja di alam terkutuk itu. Sementara itu, Jagat terbaring di tanah, berusaha setengah mati mempertahankan kesadarannya setelah membawa mereka semua ke alam terkutuk itu. Bertahan Jagat, kita tidak akan berakhir di sini. Pak Le terus berusaha menyalakan geni Baraloka yang mempertahankan nyawa Jagat. Sementara itu, ketiga roh leluhur mereka itu berdiri mengelilingi Jagat dan Pak Le, melindungi mereka dari segala ancaman yang mungkin datang. Suara nafas yang berat terdengar dari berbagai sisi. Semua yang terjadi di sana bukan hal baik atau hal buruk, melainkan sebuah siklus aneh dari makhluk-makhluk yang bergerak mengikuti naluri alam. Seekor naga? Tiba-tiba Purbawangi menggumam. Ia merasakan seekor naga yang terbang melintas di atas mereka. Tidak ada yang menyadari di balik kegelapan itu. Hanya Purbawangi yang melihat tanpa mata yang menyadarinya. Bahkan di dalam bumi pun, makhluk mengerikan seperti itu hidup. Bahkan di dalam bumi. Tubuh Purbawangi gemetar. Bagaimana alam semengerikan ini disebut sebagai alam leluhur Sambara? Kertasukma masih berusaha menyesuaikan diri dengan situasi ini. Seketika, hawa di sekitar mereka berubah memanas. Namun dalam hitungan detik, suhu di sekitar mereka menjadi begitu dingin. Rasa sakit melintas begitu saja, membuat mereka tersiksa. Namun rasa sakit itu menghilang begitu saja setelahnya. Jagat mulai tersadar. Saat menyadari dirinya berada di alam leluhur Sambara, ia memaksakan dirinya untuk duduk dan membaca situasi. Syukurlah kau masih bisa bertahan. Pak Le menyeka keringatnya. Tenaganya terkuras untuk memulihkan energi Jagat. Jagat mengatur nafasnya. Ia berusaha untuk berpikir bagaimana menjelaskan tentang alam itu pada yang lain. Sementara ia sendiri belum memahaminya. Alam ini adalah asal-usul leluhur kita. Asal-usul dari Widarpa Dayusambara. Jelas Jagat. Maksudmu, Eyang Widarpa bukan manusia? Pak Le memperjelas. Jagat menggeleng. Ia masih bingung merangkai kata atas penjelasan ini. Semua ini dimulai saat dunia manusia menjelang kiamat. Jelas Jagat. Saat menemukan alam leluhur Sambara di ajian lintas alamnya, Jagat sempat beberapa kali mencari petunjuk. Sebuah artefak yang ia temukan menggambarkan kejadian tentang kiamatnya dunia dan tulisan yang tidak ia mengerti. Jagat sekali lagi meraba alur kekuatan di alam itu dan membawa mereka berlima ke sebuah bukit yang besar dengan tulisan aksara kuno. Aksara Batara, gumam Purbawangi. Eyang bisa membacanya? Selama ini aku hanya menangkap maksud dari gambar yang terukir di sana saja. Aksara Batara tidak bisa dibaca dengan mata, tapi dengan indera yang lebih tinggi. Purbawangi pun mengambil posisi yang tenang dan memusatkan kekuatannya pada batu bukit yang ia sentuh. Prasasti ini ditulis oleh leluhur kita. Prasasti yang dinamakan Pusakayana. Seharusnya umat manusia sudah musnah. Seharusnya alam ini sudah kiamat atas sebuah kejadian yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Prasasti yang dibaca Jagat menceritakan tentang peradaban di mana tak ada batas manusia bisa berdampingan dengan gaib. Peradaban kuno di mana tak ada listrik, logam dan peralatan modern. Namun peradaban itu bergantung pada energi alam yang bisa dikendalikan oleh setiap individu di alam ini.
Namun jatuhnya sebuah batu dari langit memberikan perubahan pada alam manusia. Sebuah batu yang mampu membuat energi alam dapat disimpan dan digunakan dengan cara yang berbeda. Sebuah batu yang menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah pusaka. Dari batu itu, manusia, lelembut, bangsa jin dan makhluk dari berbagai ras berebut energi alam. Keserakahan terjadi, kasta mulai tercipta. Mereka mewarnai kekuatan alam yang mereka miliki dengan keserakahan mereka. Makhluk-makhluk penguasa alam pun tercipta. Mereka adalah para danyang yang mendapatkan kekuatan terbesar dan menduduki tahta. Ras raksasa, ras peri, ras hutan, hingga ras manusia mendapatkan gelar itu ketika kekuatannya tak lagi terkalahkan. Demi mengalahkan para danyang yang menciptakan kekacauan, sekelompok manusia menciptakan 7 pusaka dari inti batu langit itu dan mengumpulkan semua kekuatan alam dalam 7 benda pusaka itu. Ketujuh pusaka yang disebut dengan Sapta Mandala Sukma. Dengan ketujuh pusaka itu, bangsa manusia bisa berjuang melawan kedikdayaan para danyang dan bertarung seimbang dengan mereka. Namun, bentrokan itu memicu pergolakan ruang dan waktu. Keseimbangan alam pun goyah. Bencana terjadi di alam manusia, bukan berasal dari alam, melainkan dari kehampaan. Udara menghilang, bumi terbakar, bagian dari alam pun sirna. Dapat dipastikan dalam hitungan hari, bumi akan musnah atas rusaknya tatanan semesta yang dihasilkan oleh pertarungan itu. Manusia dan para danyang yang menyadari kenyataan itu pun mulai sadar. Pertarungan mereka tak ada artinya jika semesta musnah. Pada akhirnya, mereka yang sebelumnya saling bertarung pun memutuskan untuk menyatukan kekuatan yang mereka miliki dan mencari cara untuk menyelamatkan alam yang mereka hancurkan. Ketujuh pusaka itu pun dipersembahkan dan dirasuki kekuatan ketujuh dan yang terkuat. 7 pusaka itu diserahkan kepada 7 manusia yang mencintai alam ini dan bersedia berkorban demi keselamatannya. 7 orang Sapta yang berani berkorban dengan menunjukkan kemuliaan atau aji dirinya setia pada Sang Pencipta atau Manunggal, pelindung alam atau bumi, dan pembawa keselamatan abadi atau Amarta dan Raksa. Ketujuh manusia yang diberkahi dengan sebutan Sapta Aji Manunggal Bumi Amarta Raksa, ketika disingkat menjadi kata Sambara. Sapta Aji Manunggal Bumi Amarta Raksa. Pusaka pelintas alam, pusaka raga, pusaka sukma, pusaka waktu, pusaka kebijaksanaan, pusaka penghancur, pusaka mantra. Ketujuh Sambara menggunakan pusaka itu untuk memisahkan alam, ruang dan waktu yang telah musnah dengan yang masih bertahan dan memotong jalur waktu semesta untuk menghentikan kehancuran. Agar kehancuran itu tak terjadi lagi, para danyang yang membawa kekuatan yang bisa menghancurkan alam dipisahkan di tanah para danyang, tanah di mana mereka tak berhak mencampuri urusan manusia dan di mana mereka bisa berkuasa atas alam yang seharusnya selamanya bersama mereka hingga kiamat yang ditakdirkan benar-benar menjemput mereka. Bagian alam yang hancur inilah yang menjadi alam leluhur Sambara, bagian dari alam yang menjemput kepunahan dan menyisakan makhluk-makhluk mengerikan yang bisa bertahan ribuan tahun di alam itu. Alam yang dibuang oleh leluhur Sambara demi peradaban manusia saat ini. Tidak ada yang mengetahui keberadaan ketujuh Sambara itu. Tapi, dari beberapa ratus kemudian, celah alam yang menjemput kepunahan itu muncul lagi. Dan seorang anak kecil muncul dari sana. Anak yang muncul dari alam leluhur Sambara, diasuh oleh suku pedalaman di sebuah hutan keramat. Seorang anak yang menjadi leluhur dari Trah Sambara saat ini. Widarpa Dayu Sambara. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan jumpa lagi dan teruskan di episode selanjutnya. Udah memasuki episode-episode terakhir dari cerita
Perang Tanah Danyang. Setelah ini kita kebut aja ya, biar cepat selesai. Nanti sebelum maghrib kita akan tayang lagi. Sebelum sahur kita juga akan tayang lagi. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Oke, sampai di sini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.